Pada suatu malam yang sunyi di kota Mekah, suasana tampak tenang, namun di balik ketenangan itu tersimpan sebuah rencana gelap dari kaum Quraisy. Mereka telah lama marah kepada Nabi Muhammad karena dakwah beliau. Akhirnya orang-orang Quraisy memutuskan untuk melakukan rencana terakhir. Lalu orang-orang Quraisy mengadakan pertemuan untuk berkumpul sebuah tempat rahasia. Pertemuan itu pun dipimpin langsung oleh Abu Jahal. Lalu mereka berunding mencari cara agar bisa membungkam dakwah Rasulullah. Akhirnya mereka sepakat untuk membunuh Rasulullah di malam hari. Tak lama Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan wahyu kepada Rasulullah agar segera hijrah ke Madinah. Beliau diperintahkan untuk tidak tidur di rumah malam itu. Rasulullah pun langsung memanggil sahabatnya yang setia, yaitu Ali bin Abi Thalib. Lalu Rasulullah berkata, "Wahai Ali, tidurlah di tempatku malam ini dan kenakan selimut hijau milikku ini. Percayalah kepada Allah, orang-orang Quraisy tidak akan mencelakaimu." Tanpa sedikit ragu, Ali pun langsung menerima perintah itu dengan penuh keberanian. Ali pun tahu bahwa para pembunuh Quraisy akan mengepung rumah dan mengira dirinya adalah Rasulullah. Namun ia pun tetap melaksanakan perintah Rasulullah demi melindungi beliau. Ketika malam semakin larut, orang-orang Quraisy mulai mengepung rumah Rasulullah dan menunggu beliau keluar. Masing-masing dari mereka memegang pedang. Dengan tenang Rasulullah pun keluar dari rumah. Lalu beliau mengambil segenggam tanah dan membacakan ayat dari surah Yasin, ayat 9. Kemudian Rasulullah menaburkan tanah itu ke orang-orang Quraisy satu persatu. Atas izin Allah, akhirnya penglihatan mereka tertutup. Mereka tidak menyadari bahwa Rasulullah telah keluar dari rumahnya dan berjalan melewati mereka. Setelah itu Rasulullah berlari menuju rumah Abu Bakar. Sesampainya di rumah Abu Bakar, Rasulullah berkata, "Wahai Abu Bakar, telah datang izin dari Allah untuk hijrah." Mendengar kabar itu, Abu Bakar pun menangis bahagia. Maka Rasulullah dan Abu Bakar keluar dari Mekah pada malam itu. Mereka menuju Gua Sur untuk bersembunyi sementara waktu. Sementara itu kaum Quraisy mendapati bahwa yang tidur di tempat Rasulullah ternyata Ali bin Abi Thalib. Mereka sangat marah karena Rasulullah telah lolos dari kepungan mereka. Lalu mereka segera menyebar ke segala arah untuk mencari Nabi Muhammad. Tak lama orang-orang Quraisy sampai di Gua Sur. Mereka pun hampir menemukan tempat persembunyian Rasulullah. Bahkan mereka berdiri tepat di depan mulut gua, tempat Rasulullah dan Abu Bakar bersembunyi. Abu Bakar berbisik ketakutan, "Jangan takut, wahai Abu Bakar, sesungguhnya Allah bersama kita." Maka di saat itu Allah menurunkan pertolongannya dan memerintahkan seekor laba-laba untuk membuat jaring di mulut gua. Namun ketika para pembunuh Quraisy melihat jaring laba-laba itu, mereka pun berkata, "Tidak mungkin ada orang di dalam. Jika ada, tentu sarang laba-laba ini sudah rusak." Akhirnya mereka pergi meninggalkan tempat itu. Setelah keadaan aman, akhirnya Rasulullah dan Abu Bakar melanjutkan perjalanannya menuju Madinah.